sahabat Zona Visual, seperti biasa kali ini kita akan membahas film dengan singkat dan jelas yang berjudul The Great Flood. Cerita berlatar di Korea dengan memperlihatkan seorang wanita beranak satu bernama Anna yang tinggal di sebuah apartemen. Di mana pagi itu anaknya yang bernama Shin Zain atau kita sebut saja Zain berusaha membangunkan anak yang masih tidur dan mengajaknya untuk berenang. Kemudian anak pun terbangun dan ternyata di luar hujan turun sangat deras sehingga dirinya tidak bisa memenuhi keinginan anaknya itu untuk pergi berenang. Saat Anna tengah sibuk menyiapkan untuk sarapan mereka, Jain menggambar di ponsel kerja ibunya dan memperlihatkan hasilnya kepada Anna. Namun tiba-tiba saat itu, Anna dibuat terkejut dengan air yang mulai masuk ke lantai apartemennya. Dan ketika melihat keluar jendela, ternyata air sudah naik memenuhi lantai 3 yang ia tempati. Dalam keadaan seperti itu, Zain yang belum tahu apa-apa justru bersemangat karena ia berpikir bisa berenang bersama ibunya di dalam rumah. Anna yang sangat syok dengan keadaan, tentu saja dia marah pada anaknya itu dan bergegas mengambil barang berharga yang bisa ia bawa. Di tengah situasi itu, tiba-tiba Anna mendapat telepon dari seseorang bernama Son Izo. Son mengaku sebagai personil tim keamanan dari Darwin Center yang dikirim untuk menyelamatkan Anna dan Jain. Saat Son sedang memberikan instruksi, listrik tiba-tiba padam hingga komunikasi mereka pun akhirnya terputus. Anna kemudian bergegas mengambil obat milik Jain di tengah kondisi apartemen yang semakin terendam air. Setelah itu dirinya pun langsung membawa Jain keluar dari sana. Diketahui kalau Anna adalah seorang peneliti kecerdasan buatan atau AI yang tergabung dalam kondisi pengembangan sebuah program bernama Emosi Engine. Itulah sebabnya Son dikirim langsung untuk mengawal Anna dan Jain agar bisa selamat dari banjir bandang yang sedang terjadi. Terlihat saat itu air semakin lama semakin naik dan semua orang pun berdesak-desakan untuk naik ke lantai paling atas untuk menyelamatkan diri. Sehingga Anna pun terpaksa pergi ke arah tangga yang lain. Dan sambil naik tangga menuju lantai atas, Anna pun mengajak Jain mengobrol untuk menghiburnya agar anaknya itu tidak ketakutan. Namun, begitu sampai di lantai 7, tangga yang mengarah ke atas telah tertutup. Karena tak bisa lewat, Anna akhirnya mengajak Jain untuk melewati jalan yang lain. Tak lama kemudian, Son akhirnya melihat Anna dan memanggilnya. Namun saat Anna lengah, Zain tiba-tiba menghilang. Tentu saja Anna pun panik, lalu masuk ke sebuah kamar apartemen dan mencari Zain. Akan tetapi, banjir bandang tiba-tiba datang menerobos masuk ke dalam apartemen tempat Anna berada. Saat tenggelam, Anna kehilangan tas berisi obat milik Zain karena terbawa oleh arus. Kemudian Anna pun berenang menyusuri apartemen itu dan berhasil menemukan Zain yang sudah tidak sadarkan diri. Lalu Son datang menyelamatkan Anna, dan alhamdulillahnya Zain masih hidup. Kemudian saat itu Son pun langsung melapor pada atasannya bahwa dia sudah berhasil menemukan Anna dan Zain. Setelah itu, Son pun mengawal Anna untuk naik ke rooftop apartemen. Son lalu memberitahu bahwa Anna akan dijemput oleh helikopter perusahaan yang saat ini sedang dalam perjalanan. Anna kemudian mengatakan bahwa saat ini dirinya tenggelam. Ia merasakan bahwa airnya terasa asin, di mana itu berarti bahwa air banjir bukan berasal dari hujan. Sean pun menjelaskan bahwa 3 jam yang lalu, asteroid menghantam Antartika dan hal itu membuat semua es mencair menuju ke utara bersama air laut yang menyebabkan banjir bandang. Bukan hanya di Korea tapi di seluruh dunia. Diperkirakan bahwa banjir itu akan menenggelamkan bumi hingga ketinggian lantai 30 gedung apartemen yang mana itu artinya kepunahan manusia sudah ada di depan mata, dan inilah sebabnya Anna menjadi fokus penyelamatan karena dia akan bertugas untuk menciptakan manusia baru demi mencegah kepunahan manusia. Tercatat bahwa hanya ada 2 ilmuwan yang mengembangkan emosi engine di dunia, yaitu Anna dan kepala peneliti bernama Hyunmo. Namun sayangnya, Hyunmo hanya tenggelam bersama anaknya dalam musibah itu, hingga satu-satunya orang yang tersisa adalah Anna.
Sesampainya di lantai 15, Jain mengeluh ingin buang air besar hingga mereka akhirnya berhenti di lantai itu dan mencari apartemen yang terbuka. Kemudian di sana Ana juga meminjam ponsel untuk menelpon ibunya yang ada di kampung. Meskipun lantai tempat evakuasinya juga akan segera terendam. Dan ibunya menasehati agar Ana terus menjaga Zain apapun yang terjadi. Lalu sebelum handphone dimatikan, Ana mendengar suara ibunya yang sudah terbawa arus. Tak lama setelah itu, mereka dikejutkan oleh ledakan yang terjadi di beberapa titik apartemen. Karena terjebak, mereka pun mencoba menyelamatkan diri dengan memanjat ke lantai atas melalui balkon. Dan saat mencoba menyelamatkannya, Jain pun berontak, hingga akhirnya Ana pun terjatuh. Namun beruntungnya saat itu Ana masih bisa selamat. Lalu dirinya pun memberitahu Jain untuk ikut bersama Son dan dia akan segera menyusul. Setelah kembali ke gedung apartemen, Ana mendengar suara tangisan dari lift. Rupanya, di dalam lift itu ada seorang anak perempuan yang terjebak bernama Jisoo. Ana kemudian naik ke lantai atas untuk mencari benda yang bisa digunakan untuk membuka lift. Di saat yang sama, Ana pun melihat dua pemuda yang sedang menjarah barang-barang berharga milik para penghuni apartemen. Karena tak punya banyak waktu, Ana akhirnya kembali turun untuk menyelamatkan Jisoo. Namun sayang, semuanya sudah terlambat. Gelombang air kembali datang dan menghantam lantai apartemen tempat Ana berada. Setelah tersadar dan kembali naik ke permukaan, Ana akhirnya bertemu dengan Son. Saat itu, penyakit Jain kembali kambuh. Namun sayangnya, obat milik Jain telah hilang. Lalu Ana menggendong Zain mau mencarikan obat untuknya. Di sini Son tak setuju dan meminta Ana untuk mengurus Jain nanti setelah naik helikopter karena mereka tidak memiliki banyak waktu. Namun Ana pun marah karena saat itu Jain sedang sekarat dan ia tidak mungkin bertahan lebih lama. Dengan cepat Ana pun masuk ke dalam apartemen milik pasangan lansia dan mengambil sebuah jus jeruk yang kemudian dicampurkan dengan gula. Tak disangka campuran itu ampuh memberikan energi untuk Jain dan membuatnya sadar. Kemudian di situ Ana teringat percakapannya dengan kepala peneliti Hyunmo setelah kematian suaminya, di mana Ana berniat menyerahkan Zain ke senter karena ia menjadi tidak bersemangat merawat Zain setelah kematian suaminya. Dan tanpa disangka, ternyata Zain bukanlah anak kandung Ana, melainkan sebuah program AI hasil pengembangan emosi Engin yang dikerjakan oleh Ana dan Hyunmo. Diketahui kalau keduanya berhasil menciptakan dua emosi Engin, yaitu Jain yang diasuh oleh Ana dan anak perempuan bernama Yuzain yang diasuh oleh Hyunmo. Hyunmo pun mengatakan bahwa dalam beberapa bulan kedua anak itu akan diambil oleh pusat untuk kepentingan penelitian. Setelah itu, Ana melihat indahnya matahari terbenam, seolah-olah semuanya telah berakhir. Lalu di sana memberitahu bahwa nanti Ana akan naik helikopter sendirian. Sementara Zain akan dibawa oleh senter. Dan Sean penasaran apa keputusan yang akan diambil oleh Ana di akhir nanti. Namun Sean pikir bahwa akan masuk akal jika Ana meninggalkan Zain. Karena bagaimanapun Zain bukanlah manusia, melainkan hasil eksperimen. Ternyata Son merasa demikian karena dahulu ia juga ditinggalkan oleh ibunya saat kecil dulu. Dan Son yang ingin melihat kebenaran bahwa ada anak lain yang ditinggalkan seperti dirinya. Itulah sebabnya dia mengambil tugas itu untuk melihat langsung apa keputusan yang akan diambil oleh Ana. Tak lama kemudian, hujan dan gelombang air kembali datang, sehingga mereka pun akhirnya terpaksa pergi meninggalkan pasangan lansia itu yang hanya bisa pasrah menerima keadaan tersebut. Setibanya di lantai atas, Ana melihat seorang wanita yang akan segera melahirkan. Dan sang suami pun sempat meminta bantuan kepada Ana. Namun sayangnya saat itu Ana tidak bisa membantu dan memilih untuk pergi. Singkat cerita, setelah bersusah payah menaiki tangga, akhirnya Ana pun sampai di lantai 29. Di situ Ana pun merasa kelelahan dan mulai emosional mengingat sebentar lagi dia akan dipisahkan dari Zain. Tak lama kemudian, helikopter kiriman Darwin Center akhirnya tiba di rooftop apartemen untuk penjemputan. Lalu saat itu Son pun membacakan instruksi yang diberikan kepada Ana sebelum penyelamatan. Pertama, Darwin Center adalah lembaga penelitian tidak resmi di bawah PBB.
yang akan berupaya mencegah kepunahan manusia setelah bencana ini. Dan yang kedua, Ana telah ditunjuk sebagai salah satu dari 49 peneliti operasi khusus. Dan yang terakhir, Ana harus bekerja sama untuk memenuhi kedua instruksi tersebut. Setelah pembacaan instruksi itu, pihak center langsung mengambil Zain yang disebut sebagai data 77. Kemudian Zain pun disuntik dan digunduli agar data di otaknya lebih mudah diambil. Hal itu pun membuat Ana marah dan memberontak. Namun sekarang semuanya telah sia-sia. Selepas itu, petugas menembak mati Son karena tugasnya telah selesai. Dan pihak center mengatakan bahwa mereka semua akan mati dan Ana akan pergi seorang diri. Sebelum pergi, Ana sempat memeluk Zain dan membisikkan sesuatu sebelum akhirnya ia berjalan menuju ke helikopter. Di dalam helikopter, Ana pun diminta untuk menyerahkan barang-barang yang ia bawa. Ternyata di kantongnya ada kacamata renang milik Zain yang tertinggal. Lalu helikopter pun akhirnya berangkat membawa Ana dan data Zain sebagai subjek eksperimen. Setelah itu, Ana bersama beberapa peneliti terpilih melanjutkan perjalanan ke situs penelitian yang ada di luar angkasa dan dipimpin oleh Direktur Lab Isabella bernama Lee Wiso. Merekalah beberapa manusia terakhir yang masih tersisa dan kini mereka akan berupaya untuk mencegah kepunahan manusia dengan menciptakan manusia yang baru berupa ibu dan anak. Sesaat kemudian, puing asteroid tiba-tiba menghantam roket yang ditumpangi oleh para ilmuwan. Dalam sekejap, kita langsung dialihkan ke momen seperti saat film dibuka. Semuanya pun kembali terulang seperti di awal. Namun, yang berbeda kali ini ada tulisan angka di baju Ana. Samar-samar Ana mengingat kejadian seperti sebelumnya, hingga ia pun sadar apa yang harus dia lakukan. Dan tidak seperti sebelumnya, kali ini Ana bertekad untuk menyelamatkan Zain dan tidak akan menyerahkan diri pada Darwin Center. Tepat saat itulah gelombang air kembali datang. Namun, setelah berhasil selamat, Zain lagi-lagi menghilang. Kemudian di situ Ana melihat seorang anak yang mirip seperti Zain sedang berenang, sehingga dia pun nekat melompat untuk menyelamatkan Zain. Seketika itu, Ana pun langsung mengingat kejadian sebelumnya, dan tiba-tiba adegan pun beralih memperlihatkan anak yang berhasil diselamatkan oleh Son. Semuanya pun berlanjut. Namun yang berbeda, di baju Ana. Jika sebelumnya baju Ana bertuliskan 491, tapi kali ini telah berubah menjadi 787. Karena tahu apa yang akan terjadi, Ana pun berusaha menghindari Son dan bertekad mencari Zain. Dan saat Son mencoba menghalangi, Ana dengan cepat merebut pistolnya dan meminta Son untuk memberitahu di mana Zain. Tak lama kemudian, ledakan kembali terjadi seperti sebelumnya. Dan Ana terkena ledakan tersebut. Terlihat di sana kini baju Ana kembali berganti angka menjadi 1931 dan menolak untuk dibantu oleh Son. Dan setiap kali Ana menghadapi situasi maut, adegan akan berganti dan angka di baju Ana pun akan terus bertambah menunjukkan jumlah pengulangan yang telah dilakukan. Seperti sebelumnya, Ana kembali bertemu dengan Jisoo yang terjebak di dalam lift. Namun kali ini, Ana ternyata berhasil menyelamatkannya. Setelah itu, Ana mencoba merubah alur yang sebelumnya terjadi, berharap akan ada akhir yang berbeda. Kemudian saat itu, Ana pun nekat melawan dua pemuda yang sedang menjarah apartemen pasangan lansia yang sebelumnya pernah ia datangi saat Zain sedang sakit. Dan saat hendak dihabisi oleh kedua pemuda bejat itu, Son keburu datang. Lalu Son pun melemparkan mereka berdua keluar. Dan seperti sebelumnya, Ana mendapatkan campuran minuman yang dibutuhkan sebagai obat Chen. Lalu kembali melanjutkan pencarian Zain. Di tengah perjalanan, Ana kembali bertemu dengan wanita hamil sebelumnya. Namun kali ini, dia berhasil melahirkan bayinya. Dengan beberapa perubahan itu, Ana optimis bahwa akhir perjalanannya nanti juga akan berubah. Setelah kembali melanjutkan perjalanan, Ana teringat perkataan Zain yang terus menyuruhnya untuk melihat gambar di ponsel. Lantas,
Ana pun memeriksa ponselnya dan melihat gambar Zain berupa momen terakhirnya bersama Ana di rooftop. Namun tanpa disangka, ternyata ada ribuan gambar yang disimpan dan memperlihatkan momen yang sama, di mana itu artinya Ana telah mengulangi kejadian itu ribuan kali bersama Zain. Ana kemudian kembali ke apartemennya, namun tiba-tiba petugas dari Center Darwin datang menangkap Ana. Lalu di saat Ana pun berusaha menyadarkan Sean bahwa mereka pernah bertemu dan pernah mengalami peristiwa ini, dan dirinya tahu bahwa di rooftop nanti Sean akan dibunuh. Setelah terus diyakinkan oleh Ana, akhirnya Sean pun tersadar. Lalu dirinya pun menghabisi kedua petugas Darwin Center itu dengan dibantu oleh Ana. Sudah itu, mereka pun berjuang sampai ke rooftop dan selama berkali-kali mereka mengulangi momen yang sama dan mengubah strategi untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Ya, sensor satu berkali-kali mencoba. Ana akhirnya sadar saat pertama kali berpisah dari Zain di rooftop, dirinya membisikkan sesuatu pada Zain, di mana Ana meminta Zain untuk bersembunyi di lemari rooftop sampai ibunya datang. Tak disangka, selama ratusan kali, Zain mengulang momen itu dan terus mengingat pesan ibunya untuk menunggu di dalam lemari sampai akhirnya Ana sadar dan berhasil menemukan Zain yang sedang bersembunyi di dalam lemari. Lalu dia pun segera memberikan minuman yang didapatkan dari pasangan lansia itu kepada Zain, sehingga Zain pun akhirnya sadar. Kemudian di momen itu Ana kembali dipisahkan dari Zain. Akan tetapi kali ini, Ana mengingat momen kebersamaannya bersama Zain sehingga dirinya pun bisa menghidupkan realitas dirinya. Disangka ternyata semua kejadian tadi adalah simulasi program emosi Engin yang memanfaatkan Ana dan Zain sebagai subjek eksperimen program ibu dan anak yang sedang dikembangkan. Dengan memilih tetap bersama Zain, Ana akhirnya berhasil membuktikan kasih sayang seorang ibu yang tulus yang akan tetap memilih bersama anaknya meskipun simulasinya diulang ribuan kali. Setelah melewati proses yang panjang, program emosi Engin, ibu dan anak akhirnya berhasil diselesaikan. Meskipun ini berarti Ana dan Zain sudah tidak ada secara fisik. Akan tetapi, keduanya berhasil hidup dalam realitas kecerdasan buatan atau AI yang sedang dikembangkan, di mana itu artinya kesadaran mereka tetap hidup bersama di dalam sistem tumbuh dan mencintai satu sama lain dalam realitas digital yang baru. Cerita pun tamat. Film ini adalah mereplikasi kasih sayang seorang ibu kepada anak dengan teknologi AI. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.